Bapak Ibu, saya serius menggembalakan. Bukan saya yang menggembalakan Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan yang menggembalakan Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mimbar ini, suara yang keluar dari mimbar ini bukan mulut saya, bukan suara saya. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab suci, dan itu yang saya sampaikan. Saya usahakan eksegesis sedalam-dalamnya, sehingga Anda dapat mengerti dan menerima dengan tepat. Makanya kalau Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan, sebelum saya hadirkan sebagai penjelasan di saat ini, saya kasih penjelasan dulu di latar belakangnya. Karena firman ini sebetulnya untuk orang-orang zaman dulu. Tetapi bagaimana ini bisa kita ambil, kita pahami, dan mengubah kita juga, ya ini tidak mudah. Jadi di mimbar inilah Bapak Ibu, Anda digembalakan. Bukan pribadi lepas pribadi, tidak. Tetapi khotbah, ya firman dari mimbar inilah penggembalaan. Saya tidak ngomong tidak ada pastoral. Kalau Bapak Ibu mengundang saya hadir di rumah untuk konseling, saya siap. Anda mau hadir di pastori untuk konseling, saya siap. Jangankan Bapak Ibu, saya dipanggil ke Jogja, saya berangkat kok. Kenapa? Demi pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Asal dipanggil. Gitu ya. Kenapa? Karena Anda yang tahu Anda butuh apa tidak. Saya sebagai gembala, bukan gembala kepo seperti umumnya gembala Kristen yang ngurusin urusan pribadi orang, tidak. Tetapi kalau Anda butuh saya siap. Saya ingin Anda dewasa, gitu ya. Tujuan saya ingin Anda dewasa melalui khotbah di mimbar ini dan Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun jika Anda mentok butuh saran saya, monggo silahkan. Saya akan hadir selama diundang. Tidak diundang, tidak. Gitu ya. Karena saya berharap Anda bisa berproses gitu. Tidak jadi anak TK terus yang selalu dituntun gitu. Anak kecil kalau belum bisa cebok ya, kan dicebokkan. Tetapi kalau sudah besar kan cebok sendiri. Ya, maksud saya seperti itu. Saya mau penggembalaan di tempat ini bisa benar-benar mendewasakan. Itu sebabnya kita nggak pernah main paksa. Saya menghargai kehendak bebas. Kamu mau datang, puji Tuhan, nggak mau datang, terserah. Tujuannya apa sih? Kedewasaan. Orang yang dewasa itu tidak usah disuruh. Orang yang dewasa itu tahu kebutuhannya. Lapar, makan. Jangan nangis, lapar cari piring, ambil nasi, makan. Paham ya maksudnya ya? Punya inisiatif. Orang dewasa itu punya inisiatif. Malam hari ini saya mau sampaikan itu. Kekuatan Allah, kuasa Allah, itu membuat kita punya inisiatif. Oke, kita baca yuk, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4, silakan dibaca. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita masuk surat 2 Petrus 1. Ya, kalau yang lalu sudah 1 Petrus, sekarang 2 Petrus. 2 Petrus ini adalah surat Petrus juga, ya. Tetapi coraknya sangat Helenis, sangat Yunani, ya. Banyak kalimat-kalimat yang menggunakan pengetahuan, gnosis, epignosis, gitu ya. Jadi coraknya sangat Yunani. Namun kita tidak boleh Bapak Ibu memisahkan antara Ibrani dan Yunani. Kita tidak boleh mengkotak-kotak antara Ibrani dan Yunani. Karena Alkitab ini bukan hanya sastra Ibrani, tetapi juga sastra Yunani. Kecuali Anda mau menolak Perjanjian Baru, ya kecuali Anda mau menolak Yunani, ya berarti menolak Perjanjian Baru. Kan gitu. Bahkan Perjanjian Lama pun ya, banyak mengandung pola pikir Yunani sebetulnya. Jadi jangan mendikotomi, jangan memisah-misahkan. Seolah-olah Allah hanya bicara pada orang Yahudi. Tidak seperti itu. Orang Yahudi dipakai Tuhan, betul. Tetapi Allah juga tidak pernah menghalangi pencampuran budaya antara Yunani dan Ibrani. Bahkan bangsa-bangsa lain, Babel, Persia, itu masuk semua kan di Alkitab. Alkitab itu multi budaya, bukan cuma Yahudi, gitu ya. Ada pikiran Yahudi, ada pikiran Yunani, ada dengan ciri-cirinya. Tidak ada masalah kita pelajari. Yang benar kita ambil, yang salah kita tolak. Bahkan pola pikir Yahudi pun yang salah ya kita tolak. Contohnya retribusi, ya kita tolak lah. Itu kan pola pikir Yahudi. Gitu ya. Kita harus paham Bapak Ibu, interaksi orang Yunani dan Israel itu sudah 1000 tahun sebelum Kristus sudah ada interaksi. Pengawal Daud itu orang Kreti dan Pleti, itu orang Yunani. Pengawal Daud yang setia itu orang Kreti dan Pleti. Kreti itu orang Kreta, Pulau Kreta. Jadi sudah sejak zaman Daud, Yunani ini sudah berinteraksi dengan orang Yahudi. Bahkan di tahun 334 sampai 323, Alexander Agung menduduki kota-kota di Timur Tengah, termasuk di Israel. Jadi zaman itu budaya Yunani menguasai Timur Tengah. Kota-kota di mana orang Yunani ada, pasukan-pasukan Yunani ada, di tiap kota yang didudukan pasti ada markasnya tentara Yunani. Di situ mereka beranak pinak, kawin sama orang lokal dan menyebarkan budaya Yunani. Jadi nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau surat Petrus ini bercorak Yunani, jangan disingkirkan gitu ya. Kebanyakan pendeta berpikir, oh ini coraknya Yunani, nggak bisa dipakai. Anda lihat, jarang sekali pendeta mengkhotbahkan 2 Petrus. Perhatikan itu. Banyaknya surat Paulus, tapi 2 Petrus jarang. Padahal kebenarannya sangat dalam. Ya. Seorang pendeta terkenal, John Piper, berkata, mengeneralisasi atau mengkotakkan Yunani, Ibrani ini menyesatkan dan tidak membangun. Karena Allah bicara pada semua orang, memang khususnya pada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi pun menerima pengetahuan dari orang luar, dari bangsa-bangsa lain. Ya. Anda harus paham, Allah kita tuh Allah semua orang, bukan cuma Allah orang Yahudi. Gitu ya.
Dan kita tidak harus jadi Yahudi untuk percaya Tuhan. Saya ngomong begini kenapa? Saya mendalami 2 Petrus ini. Ya. Karena ini tesis saya. Jadi saya sangat mendalami ini. Petrus berpikir seorang murid harus menjadi seperti gurunya, yaitu berkarakter ilahi. Seperti Kristus inilah yang disebut berkodrat ilahi. Ya, Bapak Ibu tahu Petrus itu bukan orang yang langsung jadi suci kan? Petrus itu melakukan kesalahan, menolak Yesus gitu ya, ribut, tukang gelut istilahnya kalau orang Malang ngomong, tukang berkelahi, gitu ya. Memotong telinga pasukannya Herodes kalau nggak salah tuh, pasukannya imam yang mau menangkap Yesus. Keras gitu ya, menolak Yesus 3 kali sampai akhirnya dia sadar di ayam berkokok. Jadi bagi Petrus Bapak Ibu, yang namanya pertobatan itu berprogres, tidak langsung jadi. Petrus jatuh bangun. Ya. Demikian pula kita. Kecuali Anda yang tidak merasa jatuh bangun, ya silahkan, abaikan surat Petrus. Tetapi kalau Anda merasa Anda jatuh bangun dalam mengiringi Yesus, Anda layak mendengar surat ini. Ini berarti konsep keselamatan menurut Petrus bukan titik. Bahkan bukan cuma sekedar pertumbuhan semata, melainkan pencapaian. Ya, bagi Petrus, keselamatan harus diperjuangkan secara aktif. Kita harus to be, bukan sekedar tuduh. Kalau Yahudi itu sekedar tuduh, yang penting melakukan ritual, yang penting melakukan hukum, itu Yahudi. Kalau Anda kembali ke root Yahudi, Anda mau dengan pola pikir ini? Hanya sekedar melakukan agama? Petrus berpikir kita harus menjadi seperti Kristus. Kalimat yang dipakai Petrus, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Gitu ya, kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat berharga supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya tidak ikut dalam rusaknya sifat-sifat dunia. Ya. Ambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya luput dari hawa nafsu dunia. Ya. Kalau enggak gelap, terang. Kalau enggak terang, gelap. Tidak bisa hidup di 2 tempat, di 2 dunia. Kodrat ilahi itu kodrat yang suci. Hawa nafsu dunia, kodrat yang najis. Gitu ya. Ambil bagian dalam kodrat ilahi itu sebetulnya sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam arti pertobatan, metanoia. Ambil bagian dalam kodrat ilahi itu sama dengan metanoia, perubahan pola pikir yang bersifat progresif, semakin baik, berkenan dan sempurna. Sama, Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 2, Petrus di 2 Petrus 1 ayat 4, ini sama sebetulnya. Metanoia itu kan enggak juga langsung ya, kita dari bodoh langsung jebret, pinter, kan enggak. Ada progres toh. Semakin hari semakin sadar, semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin tahu pikiran dan perasaan Allah dari baik, berkenan, dan sempurna. Itu sama juga dengan namanya mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi itu tidak langsung seperti Allah, tidak langsung seperti Kristus, tapi bertahap. Bertahap Bapak Ibu. Karena nanti di ayat berikutnya yang akan saya sampaikan minggu-minggu ke depan ya, ayat 5 sampai 11 itu ada tahapan-tahapan, ada tingkatan ya, enggak
Enggak langsung masuk surga, enggak. Ada step by step. Ya. Di ayat, kita akan belajar bertahap Bapak Ibu. Ya, ini ayat-ayat penting soalnya. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, walaupun Petrus menggunakan ungkapan gnostik, ya, pengetahuan, pengenalan ini kan ungkapan-ungkapan gnostik. Ia sengaja melakukannya untuk menyerang gnostik. Gnostik kan beredar saat itu. Gitu ya. Jadi gnostik ini aliran yang memiliki pengetahuan rahasia. Kalau masuk kelompoknya baru dikasih tahu rahasia mengenal Allah. Nah, mistis banget gitu ya. Nah, Petrus pakai ungkapan gnostik, yaitu epignosis, pengetahuan, pengenalan, untuk mengcounter grup itu, untuk mengcounter gnostisisme, untuk mengcounter grup gnostik gitu ya. Maksud Petrus, orang Kristen adalah seorang gnostik yang benar. Orang Kristen adalah orang yang berpengetahuan dengan benar. Nah, maksudnya ya. Jadi saat itu banyak kelompok. Ada kelompok Kristen yang benar, ada kelompok yang gnostis. Mungkin mereka percaya Yesus, tetapi mereka melakukan ritual-ritual rahasia. Gitu. Tapi Petrus ngomong, orang Kristen, maksudnya grup dia, orang-orang yang percaya Yesus dari pengajaran para rasul, adalah gnostik yang benar, memiliki pengetahuan yang benar. Dan ini diajarkan terbuka. Bukan kayak kamu. Gitu ya. Itu maksudnya. Pengetahuan yang benar ini adalah kuasa Allah. Ya, di ayat 3 Petrus mengatakan, kuasa ilahinya telah memberi kita segala hal untuk hidup yang saleh. Ini berarti keselamatan bukan sekedar masuk surga, tetapi harus melalui kehidupan yang saleh. Bisa dipahami enggak? Ayat 3 yuk dibaca lagi yuk. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan. Jadi kuasa ilahi itu pengenalan supaya kita bisa hidup saleh. Itu maksudnya. Keselamatan bukan sekedar masuk surga. Keselamatan adalah tahapan-tahapan di mana orang bisa berubah semakin saleh dan layak masuk surga. Halo Bapak Ibu, paham ya? Yang disebut anugerah bukan langsung masuk surga, tetapi ada kuasa ilahi yang membuat kita mampu hidup saleh. Ada pengetahuan yang membuat kita hidup saleh. Ini loh anugerah. Anugerah itu bukan kita masuk surga, anugerah itu kita banyak tahu dari pemberitaan Injil supaya kita bisa hidup saleh dan layak masuk surga. Jadi anugerah itu bukan masuk surga Bapak Ibu. Anugerah itu pengetahuan atau kuasa ilahi yang membuat kita mampu hidup saleh. Harus hidup saleh dulu, baru masuk kerajaan. Makanya enggak pernah dibahas oleh orang Kristen. Karena orang Kristen yakin, percaya saja pasti masuk surga, pasti selamat dalam arti masuk surga. Ini enggak pernah dibahas. Jarang dibahas 2 Petrus ini. Bapak Ibu, kuasa ilahi yang dimaksud adalah pengetahuan supaya kita bisa hidup saleh. Apa itu? Ya. Apa kuasa ilahi itu? Injil. Injil itu kuasa Allah. Firman Injil itu kuasa Allah. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa ilahi, di sini dikatakan Injil, kuasa ilahi ya. Kuasa ilahi yang dianugerahkan pada kita supaya kita mampu hidup saleh. Kuasa ilahi itu dunamos. Kuasa ilahi di Roma 1 ayat 16 ini juga dunamos. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah, dunamos sama. Firman ini kekuatan Allah. Bagaimana Anda bisa berubah dengan firman? Tanpa firman Anda tidak mungkin berubah. Tanpa belajar firman Tuhan Anda tidak mungkin berubah. Kalau Anda cuma berdoa, Anda tidak mungkin berubah. Anda harus dengar firman, karena ini yang kekuatan Allah. Baca firman, dimengerti, dilakukan, ini loh kekuatan Allah yang merubah. Jadi tidak mistis, tumpang tangan berubah, tidak ada yang seperti itu. Firman ini Bapak Ibu, inilah pengetahuan. Ya, firman logos ini pengetahuan Allah. Firman ini logos, kehendak Allah. Firman itulah yang harus kita pahami, kita mengerti dan mengubah kita. Logos atau firman ranah kerjanya di pikiran Bapak Ibu. Berupa kecerdasan, hikmat, logika. Di otak sebelah kiri. Kiri ini mana? Kirimu atau kirimu? Pokoknya kiri dah. Ya. kiri saya ini. Ya. Otak kiri ini mengkontrol tubuh sebelah kanan. Ya. Jadi firman ini Bapak Ibu bekerjanya di pikiran. Logika, logos itu logika, pengetahuan Allah, pemahaman tentang Allah, kebenaran Allah itu logis. Anda harus mikir. Tidak bisa cuma yakini saja, imani saja, tidak bisa. Anda harus berpikir sampai mengerti, baru bisa berbuah. Itu otak sebelah kiri, harus dipakai. Ya, otak kita jangan dinganggurin. Ini berharga. Ya, kecuali Anda punya rencana menjual ini ke pasar. Bisa, kosongkan. Ya, seperti flash disk belum ada isinya. Ini masih fresh otak saya, belum pernah saya pakai. Mungkin tinggi lakunya. Tetapi kan tidak seperti itu. Gunakan otak ini. Ya. Yang kedua Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan Allah juga. Ya, Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kekuatan Roh Kudus itu juga kekuatan. Roh Kudus memiliki kekuatan. Roh Kudus itu gairah Allah. Roh Kudus itu kekuatan Allah. Bapak Ibu, roh ranah kerjanya di perasaan. Ya, roh itu ranah kerjanya di perasaan, berupa empati, berupa gairah, berupa semangat. Ya, roh ini bekerja di bagian otak sebelah kanan. Roh itu di kanan, otak kanan. Roh itu bukan di hati dalam arti lever atau jantung. Lever dan jantung tidak pernah berpikir. Tidak pernah merasakan. Anda mendengar pengajaran Tuhan, Anda mendengar kisah Tuhan Yesus menjadi orang saleh yang penuh belas kasihan, lalu Anda terenyuh gitu ya. Terenyuh di mana? Di sini atau di sini? Di hati Pak, iya di hati. Di sini apa di sini? Hati ini otak kanan, bukan di sini, di sini. Halo? Jadi otak kanan dan otak kiri Anda ini sangat mempengaruhi hidup Anda. Makanya sama Tuhan dikasih tempurung supaya gak gampang pesok, supaya gak gampang bonyok. Pakai
pakai ini paling berharga. Amin Bapak Ibu, sampai di sini paham? Orang dulu tidak mengerti, dipikirnya hati di sini. Orang dulu belum mengerti anatomi kan. Tetapi sekarang kita harus paham, hati ini bukan di sini, hati ini di sini. Halo? Itulah pentingnya jadi orang Kristen modern. Pelan-pelan kita habisin yang mistis-mistis ini supaya kita bisa berubah. Karena kalau nunggu mistis, Anda tidak mungkin berubah. Ya, tidak mungkin berubah. Karena pola pikir mistis itu aneh. Jangan main otak Pak, makin perasaan. Sebentar, emangnya perasaan itu di mana? Kalau ada pendeta ngomong seperti ini, berarti dia tidak tahu fungsi otak. Kenapa dia nggak tahu fungsi otak? Karena nggak mau belajar perkembangan ilmu pengetahuan. Halo? Kalau disebut hati itu jantung, jantung itu pompa. Kalau disebut hati itu liver, liver itu apa? Penyaring, betul ya? Bukan alat berpikir. Alat berpikir itu otak kanan. Main perasaan, main simpati, main empati. Merasakan Tuhan itu otak kanan, bukan liver dan jantung. Kadang-kadang kalau kayak gini ini gemes. Kenapa? Karena saya selalu terpikir, masa kecil saya diajarin begitu. Kalau jadi Kristen itu jangan pakai otak. Lalu pakai apa? Percaya saja, jangan pakai otak. Lah percaya itu apa namanya? Fungsi yang beroperasinya di mana? Di otak. Kenapa saya nggak mau terlalu mistis? Bukan saya nggak percaya roh, tapi kita harus pahami roh dengan benar. Tetapi kenapa saya nggak mau Anda terlalu mistis? Karena saya ingin Anda berubah. Saya kasih tahu, terlalu mistis, Anda nggak mungkin berubah. Otak manusia terbagi menjadi dua bagian utama, otak kanan dan otak kiri. Meskipun keduanya bekerja bersama-sama. Ya, otak kanan, otak kiri fungsinya berbeda, tetapi kerjasama, nyambung gitu ya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi nyambung. Otak kiri berkaitan dengan bahasa, logika, analisis, matematika, itu otak kiri. Kita bisa berbahasa asing, itu otak kiri. Ya. Kita bisa berlogika, menganalisa sebuah masalah atau PR, itu otak kiri. Ya. Berpikir logis, memecahkan masalah, itu otak kiri. Membaca, itu otak kiri jalan. Memproses informasi secara beruntun, langkah demi langkah, menulis, itu otak kiri. Lalu otak kanan lebih terlihat dalam kreativitas, intuisi, pemahaman musik, seni musik. Di musik ini berarti otak kanannya yang jalan. Seni visual, agama, itu otak kanan semua. Persepsi-persepsi spasial itu otak kanan. Ya. Berperan dalam pengenalan wajah, ekspresi emosional. Anda melihat seseorang, kan enggak datar saja toh, paham ya? Kan Anda pada saat Anda ngomong sama seseorang, Anda bisa melihat, oh ini saya ngajak ngomong orang ini kok lagi marah kelihatannya ya, kok enggak enak. Atau saya ngajak ngomong ini tapi kok enggak fokus, rasanya kok sedih. Ini otak kanan yang menganalisa. Main perasaan itu otak kanan, gitu ya. Oh orang ini sedang melucu, itu otak kanan. Ada Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa mengamati rekan yang diajak komunikasi itu marah atau tertawa atau tersenyum ada. Berarti otak kanannya bermasalah. Ya.
Jadi dia mendengar orang ini ngomong, itu datar. Datar, ada yang gitu. Ya. Meskipun kedua bagian otak memiliki fungsi khasnya sendiri, penting untuk diingat bahwa banyak tugas yang melibatkan keduanya secara bersamaan. Misalnya, berbicara melibatkan otak kiri untuk memilih kata-kata. Otak kanannya ya, menganalisa intonasi dan ekspresi emosional. Paham ya? Ngajak bicara, saya ngajak bicara Adi. Ini otak kiri. Tetapi tekanan-tekanan saya, itu otak kanan yang ngatur. Bisa dipahami Bapak Ibu? Main perasaan saya, gitu ya. Saya bicara sama Adi dengan intonasi agak tinggi karena saya jengkel, itu otak kanan. Pemilihan kata itu otak kiri. Ya. Jadi nyambung. Menjadi bahaya jika otak kanan dan otak kiri tidak nyambung. Bisa enggak Pak? Bisa. Bisa. Lah kok bisa? Lah Anda lihat, orang yang ke gereja jadi orang baik enggak? Kenapa itu? Karena dan kanan dan kiri enggak nyambung. Udah tahu yang benar begini, tapi otak kanannya enggak mau bertindak. Dengar firman yang benar begini, tapi otak kanannya enggak mau menganalisa. Akhirnya ya enggak bertindak. Orang yang enggak mau merenung, itulah orang yang tidak pernah nyambung kanan dan kirinya. Orang yang enggak pernah mau masuk dalam perenungan, merasakan firman yang dia pahami, itu orang yang enggak mau menyambungkan, enggak mau mengkonekkan otak kanan dan otak kirinya. Makanya meskipun terima firman yang baik, jahat tetap jahat. Halo, sampai sini bisa dipahami enggak? Meskipun kedua bagian otak memiliki fungsinya sendiri, penting untuk diingat bahwa banyak tugas yang melibatkan keduanya bersamaan. Ya, otak memiliki kemampuan neuroplastisitas yang memungkinkan untuk menyesuaikan dan berkembang sepanjang hidup. Jadi otak ini punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan sepanjang kehidupan. Masalahnya tidak banyak orang mau mengembangkan. Ngapain dengar pengajaran berat-berat? Nah ini salah satunya. Ya. Jadi otaknya diparkir. Otaknya dikasih cuti kepanjangan. Itu. Sehingga memungkinkan keduanya, ya kalau kita terus otak kiri belajar, otak kanan menyesuaikan, terus berkembang, terjadi kolaborasi yang memperkuat satu dengan lainnya. Ya, itu idealnya otak kanan dan otak kiri, pikiran dan perasaan sama-sama. Ya, simbolnya GSKI itu. Simbolnya GSKI itu. Berpikir dan berperasaan. Sambungan otak kanan kiri Anda. Saya bicara ini bukan bermaksud memuja otak atau logika. Tidak. Saya mau menjelaskan, tanpa otak manusia hanya daging. Tanpa otak, manusia hanya daging yang bernafas, tidak lebih dari hewan. Pengkhotbah mengatakan seperti itu. Manusia tanpa kesadaran seperti hewan. Ya, itu sebabnya Tuhan menciptakan otak dengan perlindungan yang paling baik. Coba tek kepala Anda gini kan, atos enggak? Atos. Kenapa? Ini sangat penting. Anda enggak punya tangan, Anda punya otak, Anda masih bisa beraktivitas. Betul? Anda enggak punya kaki tapi punya otak, Anda tetap beraktivitas. Betul? Tapi coba dibalik. Anda enggak punya otak, punya badan lengkap tapi enggak punya otak. Anda yakin bisa beraktivitas?
Anda cuma daging, seonggok daging mentah. Dimakan gak pantas, kok kanibal, dibiarin juga gak ada gunanya. Kenapa Pak David ngomong sevulgar ini? Ya supaya Anda paham, kekristenan ini bicara perubahan pola pikir yang kerjanya di otak. Perasaan Anda kerjanya di otak. Halo? Hargailah otak Anda. Ya, kalau keluar jalan pakai helm. Bukan karena takut polisi. Hargai pemberian Tuhan yang paling baik ini. Ini mengsle sedikit. Anda tidak di sini loh. Anda dititipkan ke Pak Yance sana. Ngerti maksudnya? Gangguan jiwa. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu, kedua kuasa Allah ini, Firman dan Roh Kudus, akan mengubah manusia menjadi baru. Namun jika kedua kuasa ini dimiliki manusia dengan benar. Allah memberikan kuasa pada kita, Firman, Logos, dan Roh Kudus, penuma, gairah yang kudus. Tuhan memberi dua hal ini. Dua kuasa ini bisa merubah manusia asal kita menerimanya dengan benar. Kita berpikir seperti Tuhan berpikir dengan memahami firman Tuhan yang benar, dan kita merasakan apa yang Roh Kudus rasakan untuk hidup kudus. Dua-duanya di mana ini? Akhirnya bekerjanya di otak. Banyak orang Kristen salah. Firman, Logos, itu diperlukan supaya kita belajar berpikir, supaya kita menganalisa. Oh ini tradisi, oh ini mitos, oh logosnya Allah ngomong apa? Ini kan beda. Banyak orang Kristen logikanya tidak berkembang, karena semua tulisan di Alkitab dianggap firman. Dikunci sama namanya doktrin. Alkitab itu firman Allah. Akhirnya dia nggak menganalisa. Dia tidak bisa membedakan antara doa Yabes dan doa Bapa kami. Doa Yabes juga dianggap firman Allah. Logikanya tidak main. Kalau logikanya main, kalau logikanya jalan, dia kan berpikir, Yesus kok mengajari hidup secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, hidup secukupnya. Sedangkan di Yabes, kembangkan kemahmu ke kanan dan ke kiri. Gairahnya rakus. Gairah doa Bapa kami secukupnya. Yang mana yang firman? Maksud dua-dua benar? Nah, inilah yang disebut logika Aristotelian. Logika Yunani ini. Paham ya? Itu logika Yunani Bapak Ibu. Logika Yunani, filsafat Yunani itu berkata gini loh. Setiap orang pasti mati. Plato adalah orang. Maka Plato akan mati. Ini logika yang dipakai orang Yunani, Aristoteles. Jangan di skip Bapak Ibu, itu juga benar. Doa Yabes firman Tuhan, doa Bapa kami firman Tuhan. Maka dua-duanya adalah firman Tuhan. Lah bertentangan. Betul enggak? Kan cara beranalisa begitu. Kalau doa Yabes yang mengumbar hawa nafsu dan doa Bapa kami yang menyalipkan dagingnya gitu ya. Yang menahan dari hawa nafsu. Kalau kita percaya ini salah satu pasti salah, salah satu yang benar, ya kita kan bisa berpikir,
Ya itulah logika Aristoteles, logika Aristotelian. Salah satu pasti bukan firman. Yang satu firman yang disebutkan Yesus, yang satu bukan firman. Pasti. Itu pola pikir manusia yang serakah. Berarti salah satu pasti salah. Masuk firman Tuhan salah? Paham ya cara berpikirnya? Bahaya loh doktrin-doktrin itu. Kalau tidak Anda pahami dengan benar, Anda tidak bisa berkembang. Halo. Perlunya firman Tuhan yang benar dan logis supaya manusia bisa berkembang analisanya. Jangan malah mandek. Oh sama-sama firman Tuhan Pak. Ya wis tidak usah belajar. Apapun diterima. Doa Yabes pun diimani. Jadi firman Tuhan yang benar itu juga tidak mudah untuk dipahami Bapak Ibu. Anda harus mencari. Anda harus berpikir. Ciri firman Tuhan yang benar pasti memerahkan telinga, pasti menyakiti daging. Sebab tujuan firman diadakan untuk membuat setiap orang kosong. Firman yang benar bertujuan untuk membuat manusia kenosis dari egonya. Habisi dirimu dengan cara apa? Jadilah berkat buat orang lain. Itu tujuan firman. Kalau firman diadakan tujuannya supaya menumpuk harta, menumpuk bagi diri sendiri, itu jelas salah, itu gairah iblis, itu gairah daging, itu gairah dunia. Banyak orang Kristen yang ngaku sok paling Kristen, paling merasa Injili gitu ya, nggak bisa berpikir seperti ini. Anggap semua firman Tuhan. Makanya semua boleh diimani, padahal tidak benar diimani. Halo? Kuasa kedua itu Roh Kudus. Banyak orang Kristen tidak berubah karena berpikir Roh hanya sebagai pribadi lain. Betul? Banyak orang Kristen berpikir Roh itu pribadi lain. Ini David dengan rohnya, Roh Kudus itu pribadi lain. Banyak orang berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya orang Kristen pasif menunggu dipenuhi oleh Roh Kudus. Istilah Kristennya kan gitu ya. Istilah umumnya dirasuki, betul enggak? Banyak orang Kristen berpikir Roh Kudus ini pribadi lain. Roh Kudus hadirlah, masuklah dalam diriku, minta dirasuki. Halo? Makanya orang Kristen tidak pernah mau berubah, tidak pernah bisa berubah, karena nunggu dirasuki. Emangnya bisa setelah dirasuki Anda berubah? Buktikan saja, pada saat orang-orang itu ditumpangi tangan, kerasukan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus istilah Kristennya, kan sama saja sebetulnya. Lalu dadi gitu ya, keluar dari gereja, ngamuk lagi. Benci lagi, pelit lagi. Tidak bisa kayak gitu. Manifestasi yang ada di gereja seolah-olah dia kepenuhan Roh Kudus, sebetulnya bukan kepenuhan Roh Kudus. Histeria. Kalau Anda kepengen benar-benar kepenuhan Roh Kudus, belajari firman Tuhan, renungkan, sadari, sampai muncul gairah kudus dari diri Anda. Itu Anda kepenuhan Roh Kudus. Anda kan pernah dengar, Allah tidak pernah memaksa orang jadi baik. Iblis pun tidak pernah memaksa Anda jadi jahat. Semua pilihan. Kita mau jadi seperti apa, itu pilihan.
Kalau mau jadi baik, ya terimalah firman Tuhan, kebenaran yang Anda pahami, renungkan, sampai muncul gairah kudus dan lakukan. Itu Anda hidup kudus. Dan jangan nyalahkan iblis juga. Seolah-olah Anda jahat karena iblis yang merasuki. Enggak. Sekali lagi iblis itu cuma pamer. Dia kan sales. Dia kan marketing dosa. Yang memutuskan beli siapa? Anda, kita kan. Enggak pernah nyurupi dalam arti masuk kesurupan, enggak pernah. Saya baca sebuah data gereja gitu ya. Dari 100% katanya orang kesurupan, yang benar-benar kesurupan setan cuma 2%. Cirinya gampang kok. Kalau benar-benar kesurupan setan. Makan beling enggak luka, kena api enggak terbakar, itu kesurupan setan. Tetapi pada saat seseorang yang katanya manifest kesurupan setan gitu ya, lalu diancam, kamu kalau begini terus tak panggilkan polisi, sadar, itu bukan kesurupan setan. Itu kejiwaan. Orang yang ngakunya kesurupan setan, Anda tidak usah aneh-aneh, begini saja di hadapan dia, di hadapan orang ini ya, di hadapan orang yang katanya kerasukan setan ini loh, gini, ngupil loh, kalau kira-kira dia lari, bukan kesurupan setan. Pret-pret, lari enggak kira-kira? Anda harus uji itu, jangan gampang percaya kesurupan setan. Halo Bapak Ibu, ada fenomena di mana kita harus menguji, tidak gampang-gampang kepenuhan Roh Kudus, tidak gampang-gampang kesurupan setan, karena manusia diberi Allah kehendak bebas. Tidak mungkin Allah dikit-dikit intervensi. Makanya maksimalkan otak, maksimalkan. Halo, cukup lama kita jadi orang Kristen dibodohi. Harus berubah. Roh adalah gairah, semangat. Ya, roh adalah gairah, semangat mengerjakan kebenaran. Hasil dari kita memahami firman. Bukan dirasuki atau disurupi entitas lain. Dengan kita belajar firman, kita mengerti hidup kudus, kita mengerti hidup bagi Allah itu seperti apa, muncul enggak gairah kepingin kudus. Kalau belum ada, Anda belum kepenuhan Roh Kudus. Meskipun Anda berbahasa roh. Pada saat Anda mengerti firman dan merenungkan, dan aku mau bertekad hidup seperti yang diajarkan firman Tuhan yang benar ini, itulah Anda kepenuhan Roh Kudus. Sudah cukup banyak kita ya disimpangkan oleh pengertian-pengertian yang salah. Bapak Ibu, logika yang benar harus nyambung dengan perasaan. Otak kiri, logika ya. Logika yang benar harus nyambung dengan perasaan di otak kanan. Dihayati, diperkarakan. Jika tidak pernah diperkarakan, tidak Anda bawa dalam perenungan, maka tidak akan membawa dampak perubahan. Tidak akan. Mengerti tok tapi tidak pernah merenung. Mengerti tok tapi tidak pernah meditasi. Mengerti tok tapi tidak pernah bawa dalam doa. Tidak pernah nyambung di otak kanan. Anda tidak bisa memunculkan empati, simpati. Ini kan adanya di otak kanan. Doa yang benar itu. Doa yang benar itu setelah Anda belajar, Anda paham, Anda mengerti, Anda memiliki perasaan, sehingga hari-hari Anda dipimpin oleh perasaan yang kudus ini. Hasil perenungan. Firman tidak akan menjadi roh jika tidak dihayati. Firman tidak akan menjadi roh jika tidak diperkarakan dan ditindaklanjuti dengan apa yang harusnya dikerjakan. Tidak bisa.
Untuk menjadi manusia kudus, orang harus mengerti bagaimana hidup kudus. Kalau tidak dikerjakan, tidak akan pernah menjadi kodrat, tidak akan pernah menjadi karakter. Tidak akan. Cinta itu kan gairah toh. Tresno jalaran saka kulino, jelibet, nah, kan gitu toh. Tidak akan pernah menjadi sebuah perasaan cinta itu ya. Kalau Anda tidak pernah punya hubungan baik sama seseorang. Enggak kulino, enggak bisa. Bapak Ibu ingat pelajaran yang lalu di kelas Kamis? Logos, logika, firman dianggap sebagai prinsip intelektual yang mengatur pneuma, yang mengatur gairah. Perhatikan, logos itu prinsip intelektual yang mengatur gairah. Atau dengan kata lain, gairah adalah manifestasi logos. Gairah Anda, roh Anda, gairah Anda adalah manifestasi firman yang Anda pahami. Amin. Enggak ada yang mistik, Anda harus belajar. Pak, bagaimana Pak dengan orang-orang yang tidak belajar? Ya salahnya sendiri. Alkitab sudah diadakan kok. Kelas-kelas belajar sudah diadakan kok. Loh Pak, tapi yang di pedalaman. Ya, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kita baca yuk, Rema. Kita baca Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan ini. Perkataan-perkataan rema yang kukatakan kepadamu, yang Yesus katakan kepada muridnya adalah roh dan hidup. Kalau kamu mau punya roh dan hidup yang berkualitas, kamu dengar ajaranku. Tanpa ajaranku kamu nggak punya roh. Kamu nggak punya gairah untuk hidup kudus, nggak punya. Tanpa firman kamu nggak bisa hidup kudus, kamu nggak punya hidup yang berkualitas. Tanpa firman kamu nggak akan kepenuhan Roh Kudus, itu maksudnya. Jadi orang Kristen itu jangan nunggu disurupi Roh Kudus. Cari Roh Kudus itu dengan belajar firman. Firmannya salah, Anda ditumpangi tangan 5 kali, 10 kali, tetap bodoh kok. Tetap gak ngerti kebenaran. Bapak Ibu, firman itu mengubah pola pikir manusia lama menjadi baru, sesuai apa yang Yesus ajarkan. Roh mengubah sikap hidup lama menjadi sikap hidup yang baru. Ya, gairah itu memunculkan gairah hidup kudus dan meninggalkan gairah hidup najis sampai menjadi karakter. Itulah ciptaan baru. Jadi kekristenan Bapak Ibu bukan sikap hidup pasif menunggu digerakkan Roh Kudus. Loh, kamu enggak bantu tetanggamu itu punya kebutuhan yang mendesak, loh penting banget. Aku enggak digerakkan Roh Kudus tuh. Banyak enggak orang Kristen ngomong kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena dia berpikir Roh Kudus itu entitas lain yang harus dirasuki, yang harus merasuki dia dulu baru dia bergerak. Atau ngomong dulu baru dia bertindak. Enggak kayak begitu. Roh Kudus itu pasti bicara kalau kamu mengerti firman. Jadi kekristenan bukan sikap hidup pasif menunggu digerakkan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba jadi baik, ditumpangi tiba-tiba jadi baik. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi kekristenan adalah sikap hidup aktif yang harus bergerak sesuai apa yang dipahami sampai menjadi kebiasaan sesuai kebenaran firman. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Pada saat kita mendengar ajaran Tuhan tentang berbagi hidup, tentang menjadi roti terpecah anggur tercurah, kita harus aktif
Jadi anggur terpecah, roti tercurah. Jangan nunggu lagi komando Tuhan. Karena kamu sudah mengerti. Halo, paham maksudnya enggak? Menunggu Roh Kudus bicara, menunggu kepenuhan roh, menunggu komando Tuhan. Itu istilah-istilah sebetulnya tidak salah ya, tetapi kita yang bodoh memahaminya. Seolah-olah manusia itu robot. Enggak, kamu diberi kehendak bebas sama Allah, kamu mengerti tidak boleh pelit, ya bertindaklah jangan pelit. Jangan nunggu digerakkan Roh Kudus. Halo? Makanya kalau orang-orang ya yang berpikir Roh Kudus itu entitas lain yang menyerupi dia nggak akan pernah jadi baik. Karena dia selalu bergantung pada komando. Nah. Ingat loh, ada dua model, stoiko dan ago. Anda ingat istilah itu? Anda digandeng Roh Kudus dan Anda dilepas Roh Kudus seiring sejalan. Nah, seiring sejalan itu kan aktif. Mungkin masa kecil Anda harus digiring, digandeng. Tetapi masuk sampai besar digandeng. Bayangkan ini. Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong. Belet pipis, Tin belet pipis. Lalu Tina gandeng saya, bawa saya ke kamar mandi. Idiot enggak? Kapan besarnya orang Kristen kayak begitu? Orang Kristen itu kalau sudah mengerti, ya punyalah aktif. Punyalah keaktifan untuk melakukan kehendak Allah. Gak usah nunggu komando Tuhan. Tuhan sudah ngomando dengan firman yang Anda pahami. Anda saja yang gak mau bergerak karena pelit. Halo? Makanya orang Kristen tidak jadi baik-baik. Kenapa? Sifatnya pasif. Nunggu digerakkan, nunggu audible. Tidak kayak begitu. Allah itu menghargai kehendak bebas Anda. Dan apa yang Anda pilih, ya, tindakan apa yang Anda pilih untuk menjadi berkat bagi sesama, itu Tuhan hargai loh. Menolong orang, minta tolong itu baik, tapi itu pasif. Sudah saatnya kita melihat seseorang yang perlu ditolong tanpa menunggu dia minta tolong. Kitalah yang harus punya inisiatif menolong, itu aktif. Kita baca yuk, Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Perhatikan, maka tergeraklah hatinya. Sekali lagi saya tanya, tergerak itu di mana? Hati. Hati yang dimaksud ini apa? Otak sebelah kanan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka muncullah inisiatifnya, maka muncullah empatinya untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak tunggu digerakkan Roh Kudus, tanda kutip ya, sebagai entitas lain. Dia sudah mengerti firman, dan dia bergerak oleh rohnya, oleh gairahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir sekarang ya, mulai sekarang tunggu gerakan Roh Kudus Pak. Lah, Anda ngerti kebenaran firman enggak? Kalau Anda enggak merasa tergerak, ya bukan salahnya Roh Kudus. Roh Kudus enggak bicara Pak, bukan salahnya Roh Kudus, kamu aja yang bebel. Kita saja yang dablek, kita saja yang pelit, pakai alasan Roh Kudus. Nyalahkan Roh Kudus. Kamu sudah ngerti firman kok nyalahkan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kuasa ilahi itu bukan hal supranatural semata, mujizat. Enggak. Kuasa ilahi itu natural.
Cara Allah mengubah manusia dengan firman dan rohnya, dengan logikanya dan gairahnya. Firman dan roh ini loh membentuk pola pikir yang benar. Roh Kudus melahirkan empati serta gairah, semangat berbuat baik itu. Kalau Anda tidak punya semangat berbuat baik, Anda belum punya Roh Kudus. Meskipun Anda berbahasa roh. Tanpa memahami ini, manusia Kristen hanya bisa pasif, diam saja, menunggu Tuhan merasukinya. Tidak ada yang seperti itu. Firman dan roh telah tersedia, kitalah yang harus aktif mengelola semua itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Firman dan roh sudah ada, ayo kelola. Ayo dengar firman yang benar, ayo saat teduh berdoa, ayo bertindak, munculkan gairah itu. Kalau kita tidak bertindak, gairah itu tidak akan pernah muncul. Kasih itu tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah bertindak. Pada saat kita menolong, lalu orang lain, Pak terima kasih. Kalau tidak Bapak tolong, kalau Bapak tidak bantu saya, anak saya sudah enggak ada. Terima kasih Bapak bantu saya, sehingga saya bisa bawa anak saya ke rumah sakit. Begitu Anda mendengar itu ya, waduh rasanya. Bersyukur loh Tuhan pakai. Nah, perasaan-perasaan ini loh, yang kalau berkelanjutan menjadi apa? Menjadi perubahan hidup dalam hidup kita. Menjadi baru, menjadi ciptaan baru, yaitu. Tapi kalau nggak pernah bertindak, Roh Kudus nggak berbicara loh Pak. Roh Kudus diam saja ya Pak. Itu alasan orang pelit sebetulnya. Anda saja nggak mau berubah. Itu. Halo Bapak Ibu. Nggak ada yang mistis. Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan sekedar berbuat baik ya. Tetapi dalam setiap tindakan harus disertai kasih dan hikmat. Kasih dan hikmat. Saya tidak pakai istilah sesuai komando Tuhan. Istilah itu sendiri tidak salah. Tetapi kalau sesuai komando Tuhan, bagi orang yang bodoh tidak mengerti kebenaran, akhirnya orang itu pasif. Menunggu. Menunggu hal mistis terjadi. Gak pernah muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena sikap kita, sifat kita pada dasarnya pelit. Saya menunggu komando Tuhan. Gak mungkin muncul. Kenapa? Dasarnya sifat kita pelit. Jadi sifat pelit ini harus digedor dulu. Harus dihancurkan dulu. Dengan apa? Sikap aktif. Mengerti firman Tuhan, lakukan yang baik. Mengerti firman Tuhan, lakukan yang baik. Pada saat Anda terus melakukan yang baik, suara Roh Kudus itu semakin jelas. Harusnya begini, enggak begini, harusnya begini, enggak begini. Kalau Anda cuma nunggu Roh Kudus bicara Pak, enggak akan muncul. Karena pada dasarnya roh kita, gairah kita masih najis, masih pelit, enggak bisa diatur. Menunggu diberitahu, menunggu hal mistis terjadi, itu sikap pasif. Padahal seharusnya sudah tahu melalui firman Tuhan yang kita pahami. Seharusnya sudah tergugah. Tapi karena hal mistis tidak ngomong, kita tidak bergerak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pada dasarnya kita pelit. Orang pelit kok menunggu digugah Roh Kudus untuk memberi. Tidak mungkin muncul suara itu. Kenapa? Dasarnya pelit. Halo, ngerti tidak maksudnya? Jadi yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu, Anda mengerti firman dan Anda lakukan. Paksakan Anda melakukan dengan aktif. Kalau Anda berulang-ulang melakukannya, baru suara Roh Kudus itu semakin jelas. Semakin jelas menuntut, yang benar begini, bukan begitu. Anda baru bisa diarahkan. Karena sifat pelit Anda, sifat-sifat dosa yang lain sudah disingkirkan dengan Anda memaksakan diri berbuat baik.
Amin Bapak Ibu. Inilah kuasa. Yesus telah memberikan kuasa itu pada kita. Yesus telah menganugerahkan, memberikan firman dan rohnya kepada kita. Supaya kita pakai untuk menjadi lebih baik. Pakai ini. Tidak ada yang mistis. Pastikan kita mengerti firman yang benar, renungkan, dan eksekusi. Lakukan. Maka kodrat kita terbentuk jadi baik. Tidak bisa cuma tumpang tangan, Anda kesurupan Roh Kudus. Tidak begitu cara kerjanya. Halo? Paham Bapak Ibu? Semoga firman malam hari ini bisa memperjelas posisi kita harus seperti apa. Kenapa saya ngotot minta Anda belajar. Karena Anda dan saya pada mulanya sudah tersesat jauh dengan ajaran-ajaran mistis itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima